Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Iksan Siregar. Terima kasih bagi yang telah subscribe. Bagi yang belum subscribe, bantu channel ini untuk berkembang dengan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di dunia barat, media-media mainstream mereka menggambarkan perempuan Islam itu tertindas, tidak bebas. Mereka melihat dari cara berpakaiannya, yang tertutup pakai hijab. Ada yang wajah masih tampak, ada yang wajahnya juga ditutup. Namanya burqa. Jika perempuan muslim pergi ke pantai, perempuan-perempuan muslim ini tidak terbuka, tidak memperlihatkan bodinya. Mereka memakai baju renang yang masih tertutup. Tidak seperti perempuan barat yang sangat terbuka. Ini mungkin yang membuat mereka berprasangka bahwa perempuan muslim ini tertindas. Padahal tidak. Dalam ajaran Islam, perempuan boleh berkarir sebagai apapun. Mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, sampai wakil mungkin ya. Karena pemimpin tidak boleh dipilih dari seorang wanita. Namanya pemimpin negara itu tidak boleh wanita. Kemudian khatib sholat Jumat itu juga tidak boleh. Imam sholat yang makmumnya laki-laki itu tidak boleh. Di luar itu dibolehkan, tidak ada larangan. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini dikatakan bahwa orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Berarti istri-istri diperlakukan sebaik mungkin, karena itu menggambarkan keimanan seseorang. Kalau dia buruk terhadap istrinya, imannya berarti rendah. Begitu juga sebaliknya. Coba kita baca sebuah ayat di Perjanjian Baru, kitab agama Kristen, 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Di dalam Islam tidak ada yang seperti ini. Jadi semua perempuan muslim boleh mengajar, boleh jadi dokter, boleh jadi bekerja di perusahaan, boleh jadi peneliti, boleh jadi apapun kecuali pemimpin tertinggi. Sekarang mari kita saksikan pengakuan seorang perempuan Amerika Serikat asal Peru, Amerika Latin. Welcome to my first video. Let me introduce myself. My name is Fatima. I'm a Latina Muslimah converted or reverted to Islam. I'm original from Peru, but I've been living in the US for a while. Well, in this video, I want to share how I learned about Islam. Perempuan ini seorang Kristen. Agama awalnya adalah Kristen. Dia termakan propaganda media bahwa Islam itu digambarkan tidak baik. Perempuan-perempuannya tertindas. Many of us, the first thing that comes to our mind when we hear the word Islam is what the media have shown us, have feed us, which is not very good thing. Dia seorang mahasiswi antropologi. Itu sebabnya dia belajar tentang budaya orang lain. Itu yang menghantarkannya memasuki masjid, mengenal budaya Islam. Di dalam masjid dia diperkenalkan tentang Islam. Dia melihat orang beribadah. Bagaimana cara beribadah orang muslim itu diperlihatkan kepadanya. Dia melihat dalam Islam sebelum sholat harus bersuci dulu, berwuduk. Dia teringat dengan ayat Alkitab di Perjanjian Lama, Keluaran 40 ayat 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan. Di Perjanjian Lama juga
sebelum beribadah, seseorang itu harus mensucikan diri dulu. Kemudian dia melihat orang melaksanakan sholat. Ada gerakan ruku, kemudian sujud. Dia juga teringat ke Yesus yang bersujud ketika berdoa. Di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Berarti Yesus dalam keadaan berdoa ini, dia sedang sujud. Sementara orang-orang Muslim beribadah dengan bersujud. Kebanyakan ibadah Muslim dalam sholat itu adalah sujud. Itu ibadah utamanya. It was the first time I was there. Of course, they did not expect me to pray, but I want to follow everything they were doing. So I went with them and they let me pray with them. They just told me, like, my friend told me, just copy whatever we're doing. You are not forced to do anything. So yeah, so we did that, and after that we broke our fast. It was iftar, and alhamdulillah, I had a great experience with them. They were very welcoming, very kind people. And all my ideas that I had about women being oppressed, men being rude and oppressive, it was wrong. It was all wrong. I saw the woman chatting, talking, laughing, smiling, having a good time, and the kids, maybe the kids didn't come. Yes, they did, but they were on the other side playing. The men were babysitting the children. The women were free to talk, to joke, to do whatever they do. The men were in charge of the children, an idea that I was not used to. So that was another positive thing during my experience visiting the mosque for the first time. Setelah dia mempelajari Islam lebih dalam, kemudian dia berinteraksi dengan perempuan-perempuan Muslim, dia menarik kesimpulan bahwa perempuan Muslim itu tidak tertindas. Malah perempuan Muslim itu diperlakukan dengan baik. Suami-suami mereka memperlakukan mereka dengan baik sekali. Itu yang dia lihat. Kemudian dia tertarik dengan Islam. Setelah itu dia bersahadat dan masuk Islam. Dia mengganti namanya menjadi Fatimah. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Iksan Siregar. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.